tajam banget ya. Enggak, aku kedengeran kayak gitu. Terus kaget karena bilang iya. Tajam menolak Kucing ya. ya itu semua hal positif pada waktu yang aku pengen bahas tentang hajiran. Semua akan double standard dari kedudukan. Kamu bakal ya kalau itu nggak ada masak nasi Kamu kan tapi berasa beras itu bisa bertahun-tahun kan aku juga lihat di Google kan kalau satuan nanti susah kan sejak sekarang udah pakai cengkeh daun enggak cengkeh ya namanya yang kecil-kecil daun gini yang ada di iya Seperti pada umumnya ya pertemuan pertama tentang bulan ini ya. Lalu ini dan sama halnya seperti kemarin dengan kita hal yang perlu kita masukkan adalah iya dua namun sebelumnya kalau saya kan jatuh sama saya ya waktu itu ya. Iya. Tapi saya lupa kalau kalian tuh kita ini benar kan ya? Kita yang angkat atau belum? Udah ya? Belum ya? Jadi kalau yang angkat detailnya belum ya? kayak ada waktunya yang aku nanya ke kamu kan tadi kan yang itu yang Korea ya tapi yang aku juga ketemu bisa aku menggambar
modulnya Cisco, karena kita akan mengambil referensi dari modul, untuk referensinya dari modul Cisco. Nah, kalau Cisco sendiri ada yang namanya CCNA ya. Jadi kita konsiderasi aja Cisco Track. Nah ini untuk ya nanti kita ada pengen jadi network ini. Rekayasa. Sertifikasi yang paling banyak dipakai itu adalah sertifikasi Cisco sama Huawei. Oke, jadi untuk associate level udah hilang. Untuk associate level itu yang pertama kita sebut sebagai CCNA. Nanti di atas CCNA ada level namanya spesialis. Tapi dari si CCNA bisa langsung loncat ke CCNP. Oke, dan yang paling expert itu adalah CCIE. Dan CCIE itu masih sangat jarang sekali di dunia. Jadi kalau kalian punya sertifikasi CCIE itu sangat-sangat bergengsi. Dan yang tadi gajinya itu pasti gede juga. Tapi biaya ujiannya juga gede juga. Oke, nah untuk level CCNA sendiri itu kita bicara yang tracknya routing ya, routing dan switching itu dibagi 3 modul. Yang pertama adalah ITM atau disebut sebagai yang pertama adalah ITM atau introduction to network, di mana sebagian sudah kita bukan sebagian ya, semuanya sudah kita bahas di Jakob. Nah di ITM ini materinya adalah terkait OSI layer dan jadi kita sedikit mereview ke belakang ya. Biar kita ketahui untuk OSI layer sendiri ada 7 layer. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah dasarnya ketika kita bicara jaringan komputer apapun itu, mau itu Huawei, Cisco, Juniper, SP atau sebagainya, IBM, itu akan semuanya sama. Kalau kita bicara OSI layer yang kita ketahui, mulai dari paling bawah apa diingat? Oke, fisikal. Yang selanjutnya data link, betul. Selanjutnya chip, network. Selanjutnya adalah transport. Baru ada session, presentation, dan application. Jadi ini adalah bahasan dari ITM itu sendiri. Kalau kita yang ke belakang, ini ya biasanya ini kita bagi 2. Ini adalah kita sebut sebagai ini upper layer, dan ini adalah bottom layer. Oke. Nah, kalau kita komparasi ke TCP, yang ini TCP itu hanya ada ini kita gabung 1, 2, 3, 4. Yang paling bawah adalah kita sebut sebagai data. Yang kedua kita sebut sebagai, ada yang disebut sebagai internet, ada yang disebut sebagai network saja. Di atasnya sama masih transport.
Dan yang pertama kita sebut sebagai aplikasi. Oke, ini adalah baseline ketika kita bicara jaringan ya, menurut CCNA, CCNP, CCIE, di Huawei, Juniper, Cisco. Ketika kita bicara jaringan, ini adalah baseline knowledge kita. Semuanya berasal dari OSI layer. Nah, menariknya, OSI layer ini hanya dipakai buat pembelajaran. Kenyataannya yang kita pakai adalah realnya kita pakainya adalah TCP/IP. Kenapa OSI kita gunakan pembelajaran? Karena kalau kita lihat dia dipecah jadi 7 segmen. Jadi untuk pemahamannya bisa lebih mudah. Tapi kenyataannya kita berada di sini. Dan ketika kita bermain di network engineer itu akan fokusnya di layer bawah. Layer atas biasanya itu kerjanya orang-orang programmer aplikasi. Pasal kecepatan atau yang tadi langsung aja ya ini Pak. Dan masih sedikit review. Ada ingat kalau kita sebut sebagai PDU ya, PDU atau paket data unit, paket data unit. Kalau di aplikasi apa paket datanya? Ya data aja. Presentasi juga data aja, session juga data. Yang mulai berubahnya di transport. Transport biasanya kita sebut sebagai apa? Ingat? Segmen. Di bawah segmen kita sebut sebagai paket. Lalu di bawah paket kita sebut sebagai frame. Dan yang paling bawah kita sebut sebagai bus. Jadi di ITN ini yang tahun lalu kita belajar di Jarkom, ini semuanya membahas terkait OSI layer ini, mulai dari kalau bin kita bisa lewat karena itu di mata kuliah lain, mulai dari data link, frame, yaitu network, paket, yaitu transport, segmen. Nah, setelah dari ITN, ITN ada yang namanya SPRE, yaitu akan fokusnya di switching, wireless, dan routing enterprise. Nah, kalau di FRWE ini akan fokusnya kita bermain di benar-benar memfokuskan diri di sini, transport, network, data link. Dan yang modul ketiga kita sebut sebagai EMSA, ini yang udah modernnya. EMSA itu Enterprise Network, SA-nya saya lupa. Enterprise Network Security and Automation. Enterprise Network Security dan Automation.
kali 3 itu. Nah, jadi pada kuliah kita sekarang kita bicara di rekayasa jaringan, kita udah akan bahas menurut belakang OSI ya. Hari ini udah kita bahas di Jakom, dan nanti akan saya dapatkan kalian dari juga. Karena lumayan kalau kalian punya 3 modul ini, 3 sertifikat ini, dia lumayan nambah ini ya, CV. Apalagi kalau kalian punya ini, kalian bisa dapat diskon untuk ambil sertifikat realnya. Oh, ini hanya sertifikat akademik aja. Oke. Kalau yang mau benar-benar ada value-nya, kalian ambil yang sertifikat profesionalnya. Harganya kurang lebih $300. Belum sama pajak. Kalau sama pajak ini $333. Pajaknya baru 11% itu ya, karena 12% pajaknya. Tapi biasanya Pak Usman suka ngadain sertifikat gratis, tapi untuk beberapa orang aja nggak bisa semua. Alasannya sederhana, duitnya kagak ada. Ya 90 orang dari 90 orang ke $300 berapa ya? Oke. Dan balik lagi untuk rekayasa ini, kita akan memfokuskannya di SRWE, yaitu kita akan bicara switching dan routing. Wirelessnya mungkin akan kita sebut sedikit aja. Setelah itu kita sedikit juga akan membahas mengenai ENSA, yaitu di otomasinya. Karena security akan dibahas di ini ya, dari pengaman data. Jadi daripada tumpang tindih, kita lepas security-nya. Jadi kemungkinannya untuk semester ini akan saya daftarkan kalian di 3 ini, ITN, SRE, dan ENSA. Silakan kalian belajar secara mandiri untuk 3 ini. Dan sifatnya adalah opsional ya. Kalau dikatakan silakan, nggak juga apa-apa untuk 3 ini. Kenapa? Karena itu benefitnya buat kalian sendiri. Kalau kalian bisa punya dapat 3 sertifikat ini, itu akan sangat bisa nambah value nanti di CV. Lebih-lebih kalau kalian punya ini nanti biasanya akan dapat diskon untuk yang diskon kurang lebih sampai 70%. 70% dari $300 ya lumayan lah. Oke. Jadi ingat-ingat lagi, perkuat lagi terkait OSI layer terkait ini ya. Transport minimal 3 ini aja. Kalau kita mencari ke belakang, contohnya dari itu adalah alat pengalamannya adalah MAC address ya. MAC address. Kalau network itu pengalamannya adalah IP address. Dan transport itu adalah protokol atau port address. Oke, silakan yang bisa dicatat silakan dicatat. Sambil saya ingin menunjukin rencana kita. Ya saya itu karena saya belum bikin kontrak kuliah secara detail, saya belum bikin pendahuluannya ya. Jadi saya tunjukin aja untuk ini yang RPS-nya atau rencana pembelajaran semester. Oke, jadi untuk 1 semester ini kita akan mempelajari mudah-mudahan kita semua, yaitu konsep dasar WAN. Jadi kalau di Jakom kita masih belajar LAN ya, local area. Nah, kalau di rekayasa kita akan main ke WAN atau web area. Kalau kita bisa bilang juga sebagai internet. Jadi sebenarnya apa itu WAN? Pernah nggak kita berpikir ketika siapa yang suka main IG atau TikTok dan sebagainya, atau game online, apa masih musim nggak sih sekarang?
Tapi ketika kita udah bicara multiple arealan, itu kita sebut sebagai WAN. Indonesia, ini hubnya itu ke Singapura, baru ini hubnya lagi ke Hong Kong, ini ke yang lain lagi, sampai ke Amerika. Inilah yang kita sebut sebagai wide area network. Jadi kita di infrastruktur ini akan fokus di WAN. Dari WAN sendiri, otomatis kita akan mempelajari di switching dan routing, terutama fokusnya di routingnya sih. Ini kita masih sedikit review ke belakang. Ini siapa sih ya? Ya Pak. Oke, dan kalau kita lihat di kacakan depan, kita di poin 2 dan 3 kita hanya mempelajari OSPF dan BGP. Seperti yang kita tahu, kalau kita sempat ingat di JAPO, ERP atau routing protokol, itu kita terbagi menjadi 2, static dan dynamic. Kita di Jarkom baru belajar static doang ya. Gitu. Sekarang kita akan main di dynamic. Nah, dynamic sendiri dibagi 2, internal dan eksternal. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu internal dan eksternal. Untuk internal dibagi 3. Ada yang namanya distance vector, ada yang namanya link state, dan ada yang hybrid atau gabungan keduanya. Sedangkan di eksternal itu cuma satu, kita sebut sebagai advanced distance vector. Ini baru pengelompokan. Nah, untuk protokol sendiri di distance vector itu ada yang namanya RIP atau Routing Information Protocol. Oh, ada RIP versi 1, ada versi 2. Di link state ada yang namanya OSPF dan ASAS. Kita sebutnya sebagai ASAS karena kohesif itu yang di timur tengah. Dan yang terakhir adalah EIGRP. Nah, yang distance vector itu adalah BGP. Jadi kalau kita lihat ada RIP 1, RIP 2, ASPF, ASAS, NGP dan BGP ada kurang lebih 6. Tapi kita cukup belajar 2 aja, yaitu ASPF dan BGP. Alasannya cukup sederhana, karena hanya 2 ini saja yang paling sering dipakai. RIP udah nggak pernah dipakai, jadi buat apa dipelajari? Yang udah dipakai nggak perlu dipelajari dan ada implementasinya lagi. ASAS sangat ramai dipakai, tapi tidak di ASAS banyaknya dipakainya di Eropa. Kalau Asia rata-rata masih pakai OSPF, itu dia sama. EGRP nggak dipakai, padahal dia yang paling canggih. Alasannya sederhana, karena dia Cisco proprietary. Jadi secanggih apapun suatu teknologi, tapi kalau yang pakainya hanya bisa satu vendor doang, misalnya iPhone, Lighting ya Lighting cuma yang bisa pakai kan iPhone doang ya. Akhirnya kan iPhone menyerah, pindah ke USB-C. Ya kan? Kasusnya seperti itu. Secanggih apapun teknologi, tapi kalau nggak bisa pakai, cuma juga. Jadi IDRP kita nggak pelajari. Kita akan fokus 2 di OSPF dan BGP saja. Jadi kita tidak terlalu banyak yang akan kita pelajari, cukup 2. Yaitu materi keempat. Keempatnya kita akan mempelajari MPLS. Nah, ini menarik ya. MPLS itu adalah kalau kita balik lagi ke sini aja.
nanti akan kita di pertemuan selanjutnya ya, karena saya masih nge-review awal-awal dulu. Kalau kita balik dari QoS layer, kita akan bicara properti 2 saja, data link. Udah itu ada network. Nah, kalau data link kita sebut sebagai layer 2, network sebut sebagai layer 3. Contoh forwarding dari data link itu adalah misalnya ARP, itu adalah model forwarding, bisa ARP, bisa atau VP atau VLAN ya. Itu forwarding layer 2. Sedangkan routing protokol yang tadi disebut di sebelah kanan, kayak OSPF dan BGP, itu adalah di layer 3. Nah, menarik kan kalau kita bicara MPLS itu ada di keduanya, atau biasa disebut sebagai layer 2,5. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa menanti MPLS, dan kalau kita bicara MPLS juga ada yang disebut sebagai traffic engineering. Apa itu traffic engineering? Itu masih bagian dari MPLS. Misalkan kita punya dua buah, ada suatu node banyak. Nah, dengan namanya traffic engineering, kita bisa mengatur, kita sebagai engineer bisa mengatur maunya lewat mana sih, dari A mencapai ke F. Maunya lewat mana? Apakah mau lewat B, mau lewat C, dioperin lagi ke E, baru ke F. Jadi itu fungsi dari traffic engineering. Atau engineering adalah manipulasi arus. Itu kita lanjut ke poin 5, itu QoS. Ini juga baru-baru sekarang karena beberapa mahasiswa yang tidak pakai nggak tahu KPI. Jadi kalau QoS itu adalah quality of services. Dia hubungannya sama namanya KPI atau Key Performance Indicator. Maksudnya apa? Kalau kita main game, kalau nge-lag bete ya, latensinya tinggi ya. Latensi itu ada yang kita sebut sebagai KPI. Jadi KPI dalam jaringan itu beberapa KPI yang paling umum di jaringan itu adalah latency, packet loss, ya ping di latency, itu ada jitter, ada throughput, dan satu lagi ada delay. Ini KPI yang paling sering dijadikan parameter ketika kita bicara jaringan. Nanti kita akan bicaranya di materi QoS. Oke, untuk selanjutnya VPN kita akan perlu dalam karena sebagai materinya akan kita di keamanan data. Cuman kita akan fokusnya bagaimana mengintegrasikan VPN di WAN itu sendiri. Jadi kalau materi ke-6 VPN kita lebih fokus pada konfigurasinya. Oke, jadi dari poin 1 sampai 6 ini kita bisa dibarat sebagai mandatorinya ya. Selanjutnya untuk 789 ini kita sebagai model networknya. Ketika kita bicara cloud, teknologi cloud, teknologi mungkin akan sebagai kita bahas juga di keamanan data karena yang akan beririsan ketika kita bicara cloud, Kubernetes, virtual machine dan Linux. Oke, dan sekali lagi sama saya kita biasakan pakai Linux karena saya pencinta Linux. Cuman Linux itu jeleknya satu sih, nggak bisa main game. Karena Nvidia nggak buat Linux. Oke, udah itu
masuk ke SDN dan SD1, teknologi yang lagi tren saat ini baik secara penelitian maupun implementasinya. Saya nggak tahu di Indonesia apa udah ada yang pakai SDN, tapi beberapa di luar negeri beberapa perusahaan besar seperti Google udah pakai, Facebook udah pakai Feng ya. Kalau kita bicara Feng, Facebook, Apple, Amazon, Netflix sama G-nya apa ya, Google itu udah pakai SDN semua. Dan menariknya, ketika kita bicara SDN sama SD1 itu serupa, hanya bedanya SDN itu induknya, SD1 itu adalah anaknya. Karena pecahannya nanti ada banyak. Ketika kita bicara SDN, itu pecahannya ada banyak, ada SD1, ada SD-LAN, ada SD Data Center, ada SD Security, dan masih banyak lagi. Konsep yang ditawarkannya dari SDN itu cukup sederhana, secara konsep sederhana, tapi itu benar-benar kita bermain di coding, karena dari namanya ini adalah software defined network. Jadi jaringan yang didefinisikan dengan software. Pada intinya, apa hal yang ditawarkan oleh SDN itu kita bisa melakukan programmable network, motor masuk programmable dan otomasi. Dan menariknya era sekarang yang lagi ramai di penelitian itu, dan ini bisa jadi insight kalian buat TA. Sekarang itu banyak yang menggabungkan SDN dengan machine learning. Konteksnya sederhana karena SDN itu udah bermain software programmable. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Kalau kita bicara teknologi, kalau misalnya kita bicara konvensional atau tradisional network atau tradisional, contohnya seperti Cisco, Huawei. Cisco udah punya SDN juga, Huawei udah punya. Cuma maksudnya Cisco, Huawei kan yang bisa mengembangkan itu cuma orang-orang Cisco ya, R&D-nya. Huawei yang bisa ngembangin ya orang-orang Huawei-nya, ya kan? Nah, konsep yang ditawarkan SDN itu semua orang bisa ngembangin, terbuka untuk umum. Ini yang ditawarkan. Oke, jadi itu dari singkat kita untuk satu semester ini. Mudah-mudahan tercapai semua. Meskipun ini dibuatnya ini 2023, sekarang 2025 ya. Untuk bukunya di sini saya sumbernya pakai data compression networking ya, standar ini mah buku-buku public. Cuman saya ada kepikiran satu hal kemarin itu adalah seperti yang disampaikan Bu Rifa juga kemarin ya di keamanan data. Kalau komponen penilaian ternyata harus ada project based learning atau problem based learning sekarang itu kebijakan dari pusat. Harus ada problem atau project based learning yang jadi komposisinya itu kelas partisipatif sama problem based learning itu nilainya bobotnya adalah 50%. Itu kebijakan dari pusat. Luar biasa. Oke, jadi mungkin untuk dari materi ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita mainkan ke arah proyek ya. Ini mau nggak mau kita akan bermain proyek kan. Kalau nggak proyek yang problem, ya kalau nggak problem jadi proyek sama aja lah. Oke, mungkin kita akan fokus sebenarnya di mana aja sih terserah kan.
Jadi karena sebagai ini juga yang bocoran ya, karena kita akan ada proyek juga, terserah kalian mau dibuat per orang atau per kelompok, silakan kalian atur, saya tidak memaksa. Yang penting jangan satu kelompok 30 orang, itu kebanyakan. Itu sekelas ya. Oke, jadi silakan kalian mengambil topik apapun terkait keuangan, OSPM, PGP, MPS, QoS, PPN boleh, atau dokter juga netes itu silakan, SDN juga bangga. Dan saran saya, kalian ambillah proyek yang bisa jadi insight kalian buat TA. Oke, nggak harus jadi TA, tapi bisa jadi insight. Oke. Contoh proyeknya. Oh banyak sekali kalau contoh proyek. Kalian bisa cari di GitHub itu banyak sekali. Kalau saya biasanya larinya ke GitHub. Atau kalau kita di kalau nggak sebut, atau kalau kita bermain di SDN itu banyak, contohnya SDN ya, SDN itu banyak sekali ininya, komunitasnya, salah satunya adalah ONF. Kok ONF itu? Open Network Foundation maksudnya. Itu ONF apa itu? Jadi salah satunya adalah dari ONF atau Open Network Foundation. Di sini ada banyak sekali dokumentasinya, mulai dari kalian bisa lihat di mobile networknya, ada kalian bisa main di Smart 5G. Ini hanya sebagai gambaran dasar pada dokumentasinya. Ini ada white papernya, jadi bisa kalian gunakan sebagai, karena nanti kalau kalian TA biasanya kalian akan diminta untuk harus punya satu buah jurnal landasan. Jadi kalian bisa pakai seperti ini, white paper Smart Info Project. Banyak pilihannya, ada private 5G, ada mobile phone, SD card, ada Open RAN lagi rame, terutama di kalian coba sering main ke value, itu lagi project Open RAN. Atau ada yang kenal Fajri, kakak kelas kalian akhir 2000 berapa dia ya? 2020 ya? Dia juga lagi main di project Open RAN. Dia bersama ini Pak Hoirul itu yang salah satu penemu 4G. Yaitu di sini ada RAN-nya di radio access network. Kalau kalian mau main di mobile network, di broadband kalian bisa main di broadband access. Kalau kemarin kita masih main di PDDH atau broadband, yang paling baru itu adalah SEBA atau Volta. Atau di programmable di SDN-nya, ini kayak tadi saya bilang, SDN itu banyak anaknya. Ini ada SDN public, ada main di SDN controller, bisa pakai Onos. Nah itu bisa pakai keyboard, programmable pakai keyboard, bisa pakai fix ataupun status. Dan masih banyak lagi proyeknya, ada core, mininet, and next grade. SDN aja kita baru mempelajari, padahal itu teknologi udah 2014. Sekarang udah, dan menarik ya, SDN itu dari 2014 dan baru banyak diimplementasi sekarang. Tapi secara penelitian udah beralih mulai ke NGSDN, next generation SDN. Ini kelihatan kan ke belakang ya? ODTN, OMT, OMEC, OTC, SOS, dan lain sebagainya. Dan karena ini namanya open base community, jadi biasanya kalian bermainnya, kalau kalian bermain di open base ini, biasanya kalian bermain di dokumentasi sama event mengingat. Gimana aja ke komunitas. Ini salah satu contoh ONF ya, karena masih banyak lagi SDN community itu. Service designer persalah. Harusnya jangan kita sama anggap aja lah software designer, kalau kamu SDN nanti jadi sekolah dasar.
Pak, ya, oke. Banyak sekali. Kalau saya di GitHub, kalau saya mainnya juga di SDN beberapa ini ada program. Saya sempat bermain di contoh ya. Ini salah satu saya presentasinya salah satu proyek saya. Sebenarnya dari tesis, tapi saya lagi terus sekarang kembangin terus. Nah ya. Saya pakai saya hilang aja. Ini salah satu proyek SDN saya, namanya adalah Intent Type Forwarding. Kalian bisa nemu repositorinya di GitHub saya. Jadi ini saya kerjasama sama TNC dari Universitas Malaysia. Nah ini salah satunya OF10 juga, selain OFF ada juga OF10 ya. Ini salah satu komunitas open network juga. Ini sekilas tentang SDN. Jadi SDN itu kalau dia mempunyai terminologi di mana dia memisahkan namanya 3 layer ya. Kalau kita bicara untuk konvensional network, ini jadi sedikit lebih jauh. Kalau kita bicara konvensional network seperti TP-Link atau router yang kita lihat, namanya konvensional network itu ada yang namanya data plan, dan control plan. Fungsinya sama seperti bahasanya, data dari database, kontrol dari controller. Nah, konsep dari SDN itu adalah memisahkan antara kontrol dan data. Nah, datanya ini kita sebut sebagai white box. Artinya kalau di legasi, router hanya bisa sebagai router, switch sebagai switch, firewall sebagai firewall kan ya. Nah, dalam konsep SDN, ketika udah berubah jadi white box, satu perangkat itu dia mau jadi switch silakan, mau jadi firewall silakan, mau jadi IDS silakan, jadi router silakan, gimana kita ini, gimana program kita. Itu kelebihan yang ditawarkan dari SDN. Nanti ada yang namanya controller. Ini penyambungan, ada beberapa protokol, yang paling terkenal adalah OpenFlow, dan yang lagi rame adalah P4 yang tadi sempat ditunjukin di sini ya. Ini P4 lagi rame juga. Programmable language itu salah satu program yang dipakai di sini. Yaitu ada yang namanya controller, nanti akan kita bahas lebih detail itu controller. Baru nanti ini ke aplikasi yang akan kita buat. Oke, saya akan bahas singkat saja karena nanti akan lagi materinya sendiri. Intinya dengan konsep SDN kita bisa merubah suatu perangkat. Jadi perangkat apapun di mana kita. Mau kita ubah jadi switch silakan, ubah jadi firewall silakan, atau switch sekaligus firewall juga silakan, atau switch sekaligus router juga silakan. Salah satu perangkat yang terkenal itu adalah Pika Linux. Pika 8. Ada Pika 8. Masih banyak lagi sih, tapi pada dasarnya semuanya itu adalah Linux. Kernel dari router dan switch juga adalah Linux. Maka daripada itu saya menganjurkan kalian menggunakan Linux, karena engineer tanpa Linux itu seperti pemain bola tanpa bola. Oke, ini saya skip aja. Salah satu controller yang saya gunakan adalah ONOS. ONOS juga masih project di sini. Ada namanya project ONOS. Nah, ini ada ONOS, SD controller. Seperti juga ONF. Ini tampilannya udah pakai
pakai UI. Nah kelebihannya kalau honest itu pakai UI, ada graphical unit ya di UI. Nah ini nanti Dijkstra akan kita pelajari apa yang di Dijkstra sekaligus mempelajari SPF, karena Dijkstra itu adalah dasar dari SPF. Di sini kita kalau kalian suka main coding, dari suka main coding Java, kalian akan pindahkan nanti dan namanya invent. Cuma nggak kasih pastiin karena nanti ada umumnya sendiri. Pada intinya yang saya buat itu adalah, nah kalau misalnya kondisi normal kita bisa lihat dari source ke destination. Nah untuk defaultnya onos itu dia akan direct. Tidak peduli berapa kapasitas value-nya, dia akan direct karena dia menggunakan konsep ini pop terdekat distance vector. Jadi meskipun ini 1 giga, 1 giga, 1 giga, 1 giga, 1 giga, ini 100 mega, dia akan ngambil pop terdekat. Seperti kita bawa mobil kencang tapi masuk ke gang, nggak bisa masuk, terjadilah bottleneck. Jika saya ngebuat gimana caranya membuat program agar dia bisa melewati 1 giga ini. Dan juga ada fungsinya namanya auto restore. Jadi ketika mati dia bisa pindah, tapi ketika hidup dia balik lagi. Itu semua sama program. Jadi kita akan mengetik lagi. Musiknya ya menggunakan flat. Bisa skip aja. Di sini saya menggunakan ya, kalau kita bicara project atau penelitian, gunakanlah topologi yang memang sudah diakui sebagai data center, diakui sebagai dunia. Contohnya Abiren. Beberapa topologi banyak sekali, kalian bisa buka, bisa cari di internet juga topologi. Topologi. Internet dulu topologi. Ini bukan dataset. Nah ini banyak sekali internet dunia itu banyak sekali modelnya ya. Ada ABOFnet, ada AGIS, ada Aritel, ABOFnet untuk US dan Europe, Japan, AGIS US, Aritel Global, AGIS USA, ATL USA. Yang paling itu Bancon, yang paling banyak dipakai itu adalah Abiren untuk Amerika dan Dian untuk Eropa. Itu topologi dunia ya. Karena kita mau ngambil salah satu aja. Saya buka satu ini dataset. Kalau Indonesia juga punya yang kita sebut sebagai palaparing. Palaparing itu adalah topologi Indonesia. Data. Topologi network topologinya Indonesia. Makanya ini saya semuanya ada. Kalau kita buka, cari namanya topologi itu. Yang paling banyak dipakai ya pakai. Ya. Dia backbone-nya Eropa. Ini update tahun 2001. Sekarang udah lebih ini lagi. Membentang dari ujung Eropa sampai ujung. Dan ini update 2001 ya, sekarang udah lebih canggih lagi karena kalau masih pakai update 2001 kasihan juga kalau misalnya ini Yunani ya, misalkan Yunani ininya sepotong, udah Spanyol ini kepotong, udah di ujung sini mati, nggak ada internet. Oke, kita lanjut tadi. Di sini saya pakai Abiren. Pada intinya yang saya buat itu adalah saya menggunakan namanya algoritma Dijkstra. Nanti kita akan belajar Dijkstra juga karena itu dasar dari SPF. Dia akan melakukan perhitungan dari source menuju destination sehingga terciptalah jalur terdekat atau terbaik. Saya koreksi, jalur terbaik atau best path. Sehingga si source ke destination dia akan melakukan routing dari jalur dari saya program saya buat. Sederhananya seperti itu. Oke, ini hanya dan
dan juga ada fungsi backup dan restore. Oke, ini hanya sebagai review aja, nanti akan detailnya kita di perkuliahan ketika bahas SDN. Cuman mungkin untuk SDN, mungkin balik lagi, mungkin beberapa hal di sini akan di skip atau bukan skip, ya cuma hanya di satu sekilas. Karena tadi sesuai dengan ini harus ada project case-nya. Dan yang pasti juga seperti kemarin di kameran jaringan, kita komposisi penilaian, apa kita sesuaikan saja seperti ini. Ada yang keberatan? Atau ada yang mengubah? Misal teori ujian tengah semester teori 5%, praktikumnya 5%, tugas cuma 10%, UAS teorinya 10%, UAS praktikumnya 10%. Tapi karena kita akan bermain di project based learning, jadi UAS teori sama praktikum gak usah ada, karena itu masuk ke nilai project. Oke. Apa maksudnya nilai kehadiran 100% nilai 75 indeks AB itu gimana? 100% nilai AB ini. Oke, jadi nilai kehadiran masuk semua itu nilainya maksimal cuma dapat 75. Jadi kehadiran itu cuma nyumbangkan 75 aja. Tapi 75 itu udah AB kan. Jadi lagi 75%. Ya kalau misalnya kalau di sini saya kasih 100, ya kalian bengong masuk udah kalah. Jadi dibuat 75. Ya nanti challenge lah. Sediakan ini masuk bengong udah ada. Oke, ada yang keberatan? Kalau ada yang tidak pendapat lain silakan terbuka, tidak perlu ragu-ragu. Jadi penilaiannya seperti sama kayak keamanan jaringan aja saya samakan. Hanya paling perbedaannya kalau kemarin itu di Buripa ada ini atau relasi kehadiran ya. Belum masuk berita. Oh belum masuk ya? Belum. Wah saya malah mengambil ini. Jadi nanti ini diterangkan sama Buripa. Jadi akan konsepnya sama. Nah kalau di keamanan jaringan, keamanan data nanti akan sama saya juga, kita akan punya korelasi menit. Tapi kalau di perkuliahan saya sendiri, bertemu saya sendiri ada sama Pak Utomo, Pak Utomo juga santai, kita tidak ada korelasi keperluan data. Jadi bu datanya berapa nih guys ya? Saya santai, karena saya juga suka terlalu. Karena kan kalau misalnya terlambat itu yang rugi bukan dosennya, ya kan? Ya, itu aja. Jadi saya yakin kalau sudah pada dewasa juga udah kalian harus paham segala keputusan itu pasti ada resiko. Ya kan? Dan setiap resiko kalian harus berani ambil. Harus bertanggung jawab. Kalau sampai dengan resiko ya jangan sebut. Oke. Jadi aturan dari saya tidak akan terlalu strict soal keselamatan itu bebas saja, silakan tenang saja. Kalau misalnya telat dalam juga ya berkabar aja. Tapi untuk misalnya koreksi absensi itu hanya bisa di hari yang sama. Oke? Karena kalau ada beda hari itu hanya bisa dikoreksi sama wali dosen. Oke? Ya sih mungkin sekian dari saya untuk pertemuan sekarang. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas? Oh iya.
Abdul Razak hadir. Sakit. Febrian masuk berarti ya? Kayak nikahin gak dia? Oke, saya bikin dulu. Saya bikin tunggu sheetnya. Tanda tangan. Ini luntur ya. Tuh, Oke. luntur ya, spidol kali. Ini spidol. Yang tanda tangan. Oke, kita dapat pertemuan minggu 1. Kalau kehadiran itu sifatnya ini ya, saya pakai logic engineer ya. Ya Pak. Kita nggak bisa setengah. Oke, jadi yang atau saya tulis yang 100 berarti masuk, yang 0 nggak masuk itu aja. Apapun alasannya, atau sakit atau misalnya izin, kalau masalah kehadiran kita bisa pakai binary logic. Nah, tidak mungkin setengah enggak. Ini presensi 3 BTS. Ini pakai BTS itu. Nanti saya buatkan. Nanti saya buatkan yang tadi ya, IPN, FR2E sama ELSA. Dan pelajari untuk yang itu silakan mandiri aja. Itu nafas itu mantap banget itu rumahmu aja lebihnya yang kena tempur tapi tetap saja. Pak, Ya, hadir. kalau buat jadwal praktikum kan itu Jumat jam 1. Ya, Itu digabungkan lah. gabung aja lah. Kalau dimajuin bisa nggak Pak? Ke jam 8.40. Oh, asal jangan ke jam 12. Iya. Jam berapa? Jam 8 ya? 8.40 ya. Kita lihat dulu jadwalnya nih. Kalau nggak salah pagi itu di spotnya dipakai pakai. Aku baru ngerti jadi aku tuh kan nggak ngerti ya waktu dia bilang ini digabung aja terus dimajuin kayak aku dimajuin ke sini. Ternyata oh iya ini kan hilang sutrisnya. Kalau saya sih lebih baik sih ini aja. Oh ya, untuk UTS kayak jatuh lihat dulu ya. Kita pakai operasi. Pilihan ganda 120 soal. Itu rencana